Oke, bertemu lagi untuk member-member baru yang baru join dan kemudian belum mengupdate datanya. Untuk pertama-tama kita masuk ke email dulu. Setiap member baru selalu mendapatkan email dari AFC seperti ini kurang lebih. Nah, di sini ada beberapa, ada username dan kemudian ada login password untuk pertama. Nanti ini bisa dirubah ya. Ini untuk pertama saja. Nah, kita masuk klik sini. Untuk ini ada penjelasan sendiri untuk tutorial login, product knowledge, marketing dan lain-lain. Ini untuk kita login dulu ya. Pertama kali login. Nah, tampilannya akan seperti ini. Masuk, pilih ini untuk masuk. Kita tunggu sebentar. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Lalu kita isi username yang sesuai kita buat. Untuk member baru, jangan lupa ketik username-nya sesuai. Saya contohkan saja ya. Lalu kemudian password yang pertama tadi, yang di email. Terus untuk verifikasi, ingat nih ada angka 9596 ini dirubah. Kalau ini belum muncul, jangan klik yang ini ya. Tapi kita refresh dari webnya, ya, supaya nanti keluar angka. Lalu kita lakukan login. Bila ada tulisan OK seperti ini, kita OK saja. Kalau warnanya hijau, maka dia berarti loginnya berhasil. Nah, pada member-member yang baru, muncul halaman pertamanya seperti ini. Nah, data-data ini diisi. Ini nama sesuai username tadi sudah cocok. Lalu kemudian ini adalah nomor KTP. Ini adalah gender, laki-laki atau perempuan. Lalu kemudian ini nama sudah otomatis muncul. Lalu kemudian ini ada income tax, yaitu nomor NPWP. Terus kemudian ini nama pemegang nomor NPWP. Untuk nomor NPWP dan nama pemegang harus sesuai dengan kartu NPWP-nya ya. Lalu kemudian di sini ada kelahiran, ini status apakah menikah atau tidak, karena ini berkait dengan pajak. Lalu di sini untuk status jumlah tanggungan anak ya. Dan ini untuk bahasa memang hanya ada bahasa Inggris. Kemudian home address, tulis saja alamat rumah yang ada, lalu kemudian kode pos, kemudian daerahnya mana, terus kemudian kota mana. Dia akan otomatis muncul ketika kita pilih step-nya. Lalu kemudian domisili Indonesia dan untuk pengetikan ini yang terpenting supaya ini tidak digunakan angka 0 ya di depannya. Jadi misalnya 081 maka 812 saja langsung. Lalu email ini bertujuan untuk berkaitan dengan kalau ada informasi yang paling utama ini tadi. Karena ini berkaitan dengan SMS Konnichiwa, yaitu bonus yang kita dapat akan kita terima informasinya pertama kali lewat SMS. Nah, ini yang juga sangat penting. Bank, beberapa bank yang bisa kita pilih di sini, tinggal dipilih. Lalu kemudian cabangnya cabang mana, kota mana, nomor rekening bank, lalu kemudian nama pemilik rekening. Nah, nama pemilik rekening itu harus sama dengan yang tertera di buku bank. Kenapa? Kadang ada yang menggunakan gelar dokter di buku banknya atau gelar sarjana di buku banknya, tetapi di KTP-nya tidak, atau sebaliknya. Jadi berkait dengan bank harus sesuai dengan yang tertera di buku bank. Lalu kemudian ini ada dua sistem withdrawal ya untuk pembayaran. Masuk ke digital pin wallet atau auto withdraw. Khusus untuk auto withdraw ini artinya setiap pendapatan kita langsung masuk ke rekening kita 1 hari kemudian. Namun kelemahannya akan terkena biaya pajak dan biaya pemotongan biaya transfer berkait dengan bank bersangkutan. Biayanya kurang lebih 20.000. Kalau kita dapatnya besar mungkin tidak berasa, tapi kalau tiap dapat kecil mungkin nanti menjadi terasa sekali. Biasanya kita memakai digital pin wallet ini. Karena ini kita kumpulkan, setelah banyak baru kita transfer. Sama saja sebenarnya. Digital pin wallet ini sama saja seperti OVO dan lain-lain. Lalu kemudian ini beneficiary ini adalah ahli waris. Namanya siapa mau kita pasang, lalu kemudian nama akhir, lalu kemudian ini adalah nomor KTP. Sebenarnya tidak perlu juga diisi, yang terpenting adalah ini dan nomor kontak. Mengapa nomor kontak penting? Karena nomor kontak ini bila terjadi apa-apa pada pemegang member, maka perusahaan akan menghubungi ahli warisnya. Dan ini adalah sponsor yang otomatis muncul. Nah, ini yang paling penting. Untuk login password, tadi kita sudah dapat waktu di email, kita rubah saat ini. Menggunakan 4-10 karakter. Tidak boleh spasi atau tanda-tanda lainnya, hanya angka dan huruf. Boleh huruf besar, huruf kecil. 4-10. Kemudian diulang ya, setelah login,
lalu kemudian nih security password-nya. Security password ini berkait dengan nanti pencairan dana. Jadi kalau ini login, kalau ini lebih ke berkait nanti dengan pencairan atau pembayaran. Jadi ini dibuat baru, lalu kemudian ini dikonfirmasi. Diulang ya. Begitu, lalu kemudian setelah jadi, diupdate. Bila terjadi kesalahan, maka dia tidak bisa diupdate. Dan jangan lupa untuk mengupdate, data ini harus benar. Dan data yang sudah terupdate tidak bisa dirubah. Memang nomor rekening bisa dirubah, tetapi nama pemilik rekening harus tetap sama. Gitu, lalu kemudian kita update, karena ini tidak ada datanya, ini kita update, nanti hasilnya munculnya, setelah tadi terupdate, maka nanti akan muncul seperti ini. Pada handphone dan pada laptop, ada perbedaan sedikit, tetapi kurang lebih kontennya sama. Nah, ini tampilan layar pertama. Nah, di sini ada penjelasan-penjelasan, tetapi untuk upgrade pertama seperti itu. Nah, di sini yang disebut dengan digital pin wallet. Ini contoh case bahwa uang yang saya punya, kita simpan dulu di sini, nanti setelah dianggap cukup, misalnya sampai 5 juta, 10 juta, tarik, lalu nol lagi, lalu kemudian begitu. Demikian untuk member baru, untuk langkah awal untuk meregistrasi atau mengupdate datanya. Terima kasih.